Selanjutnya, perlawanan rakyat terhadap VOC. Perlawanan rakyat Mataram. Perlawanan rakyat Mataram pertama dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Kemudian perlawanan kedua dilaksanakan pada tahun 1629 yang dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia dan berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Dilanjutkan ke benteng Bommel, tetapi belum berhasil dihancurkan. Perlawanan rakyat selanjutnya terjadi pada tahun 1679 yang dipimpin oleh Trunojoyo. Namun Trunojoyo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya pada tahun 1686 sampai 1706 perlawanan dilakukan oleh Untung Suropati. Sayangnya, wilayah pertahanan Untung Suropati diserbu oleh Kompeni Belanda. Pada tahun 1749, Pangeran Mangkubumi bekerja sama dengan Mas Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Kemudian pada tahun 1751, pasukan Kompeni yang dipimpin oleh Mayor de Klerk dapat dihancurkan. Perlawanan Mangkubumi dan Mas Said diakhiri dengan Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga. Selanjutnya, perlawanan rakyat Banten. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Pangeran Purbaya. Namun sayangnya perlawanan ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1683, perlawanan kembali dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Sayangnya perlawanan ini tidak berhasil dilakukan karena politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa ini menghasilkan kompensasi. Kemudian, pada tahun 1750 terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji. Selanjutnya, perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan oleh Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang kemudian bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633. Pada tahun 1654, VOC berusaha menghalang-halangi pedagang yang akan masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Namun, usaha ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian di desa Bongaya. Faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dan Harupalaka membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan di Ternate. Perlawanan di Ternate terhadap VOC pertama kali dilakukan pada tahun 1635 yang dipimpin oleh kakek Ali. Pada tahun 1646 kembali terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Teluka Besi. Kemudian pada tahun 1650, rakyat Ternate kembali melakukan perlawanan dipimpin oleh Saidi dan mengalami kegagalan. Perlawanan di Tidore. Perlawanan di Tidore dipimpin oleh Kaijelnuku atau Sultan Nuku. Perlawanan fisik dan perundingan berhasil mengusir Belanda.